Penyelidikan korupsi Bansos belum usai. KPK panggil sejumlah nama besar. Polemik intervensi Jokowi di kasus Setnov bakal penjarakan Agus Raharjo. Novel Baswedan balas kritik Mahfud MD ke KPK. Nawawi Pomalango tak tinggal diam. Triliunan transaksi janggal selama kampanye bersumber dari hasil ilegal. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Komisi Pemberantasan Korupsi terus konsisten melakukan penindakan bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Kali ini, KPK membidik jajaran di Kementerian Sosial. Baru-baru ini, KPK memanggil Bambang Rudijanto Tanoesodipjo yang merupakan kakak dari Ketua Partai Perindro Haritanoesodipjo sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial atau Bansos untuk keluarga penerima manfaat atau KPM pada program Keluarga Harapan atau PKH. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil kakak Heri Tanusudipjo, Bambang Rudianto Tanusudipjo, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial Bansos untuk keluarga penerima manfaat KPM pada program Keluarga Harapan PKH. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan Bambang dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT Dosni Roha Logistik PT DRL. Adapun distribusi beras Bansos tersebut merupakan program Kementerian Sosial Kemensos tahun 2020 hingga 2021. Selain kakak Ketua Umum Perindo, penyidik KPK juga memanggil Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik PT DRL tahun 2018 sampai dengan 2022, Kanisius Jerry Tanker, dan wira swasta bernama Faisal Haris. Penyidik KPK juga memanggil kuasa pengguna anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tahun 2020 sampai dengan 2021, Bambang Sugeng. Bambang diketahui juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial periode tahun 12 Maret 2020 sampai dengan Januari 2021. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Bandagara Reksa (BGR) Persero periode 2018 hingga 2021, Muhammad Kuncoro Wibowo. Kemudian, Direktur Komersial PT BGR 2020 hingga 2021, Budi Susanto, dan Vice President Operasional PT BGR April Kurniawan. Selanjutnya, General Manager PT Primalayan Teknologi Persada, Richard Cahyanto, serta 2 anggota tim penasihat PT PTP, Ivo Wongkaren dan Roni Ramdhani. Dalam perkara ini, KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang tengah menjalani masa hukuman di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada 23 November 2023. Selain itu, penyidik juga memeriksa mantan anak buah Juliari, Mateus Joko Santoso, yang pernah menjadi pejabat pembuat komitmen PPK di Kemensos.
Mantan Ketua KPK Agus Raharjo baru-baru ini mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo dimintai dirinya untuk menghentikan kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan ini lantas membuat polemik lantaran Presiden dianggap intervensi KPK terkait kasus korupsi EKTP. Namun Presiden Joko Widodo membantah di tahun tersebut tidak pernah bertemu dengan Agus Raharjo. Presiden menduga isu ini sengaja dimunculkan, padahal kejadian tersebut sudah berlangsung 6 tahun lalu. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru bisa masuk itu, dia sudah teriak, hentikan, kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan pihaknya sejauh ini belum akan menempuh langkah hukum menyusul pernyataan ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo soal dugaan intervensi kasus IKTP oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Ari, Presiden Jokowi sudah memberikan penjelasan secara lengkap terkait tudingan Agus tersebut, sehingga langkah hukum belum diperlukan. Presiden kan sudah menjelaskan kemarin ya, sangat gamblang apa yang beliau sampaikan, dan saya kira itu sudah disampaikan kepada masyarakat. Apa yang menjadi concern beliau, apa yang menjadi pernyataan beliau itu sudah disampaikan secara terbuka. Jadi kalau DPR kemudian nanti menggunakan hak interpelasi, seperti apa? Saya kira itu ranahnya DPR ya, saya kok tidak komentar soal. Berarti tidak akan mengambil. Sampai saat ini belum ada itu. Tapi kalau tidak mengambil langkah hukum itu ada pandangan cuma akan tetap lanjutan karena dua-dua statement itu salah satu harus benar karena bertentangan. Ini kan edukasi juga pada masyarakat ya, supaya jangan mengambil informasi sepihak ya. Dan itu sudah kemarin sudah disampaikan secara jelas oleh Bapak Presiden. Apa yang beliau sampaikan itu menurut saya sesuatu yang sudah clear. Saat ditanya lebih lanjut apakah tidak takut situasinya menjadi seperti saling membantah antara pihak istana dengan sejumlah orang, Ari menyatakan hal itu jadi bentuk pembelajaran untuk masyarakat. Ia berpesan agar masyarakat jangan mengambil informasi secara sepihak saja. Sebelumnya, dugaan intervensi dalam kasus IKTP diungkapkan Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Agus Raharjo. Agus mengaku pernah dipanggil Presiden Jokowi pada 2017 dan diminta untuk menghentikan kasus korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto Setnov. Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol pendukung Jokowi. Saat itu Agus merasa heran karena biasanya Presiden memanggil 5 pimpinan KPK sekaligus. Ketika memasuki ruang pertemuan, Agus mendapati Jokowi sudah marah. Setelah duduk, ia baru memahami bahwa Jokowi meminta kasus yang menjerat Setnov di stop KPK. Namun, Agus menolak perintah Jokowi. Sebab, surat perintah dimulainya penyidikan seperindik kasus IKTP dengan tersangka Setnov sudah terbit 3 minggu sebelumnya. Menanggapi itu, Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan Sekretariat Negara, Setnek, untuk mengecek apakah pernah ada pertemuan dengan Agus pada 2017 lalu. Dari hasil penelusuran Setnek, tidak ditemukan agenda pertemuan seperti yang dijelaskan oleh Agus. Saya suruh cek, saya sehari itu belinya 10 pertemuan, saya suruh cek di Seknek, nggak ada agenda yang di Seknek, nggak ada. Tolong dicek lagi.
Jokowi meminta publik melihat kembali pemberitaan pada November 2017 lalu. Pada saat itu, dirinya telah meminta agar Setnov menjalani proses hukum yang ada. Yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Kemudian, proses hukum terhadap Setnov terus berjalan. Setnov juga telah divonis hukuman penjara 15 tahun. Oleh karenanya, Presiden mempertanyakan untuk apa persoalan peristiwa 6 tahun lalu diungkap kembali. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi disebut dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus sama Setnov. Ketua DPR waktu itu? Iya, Ketua DPR waktu. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menyindir Mahfud MD tengah bertindak layaknya pembela koruptor. Hal ini ia ungkapkan lantaran prihatin dengan sikap Mahfud MD yang justru memfitnah KPK dan juga membela koruptor dengan membantu melemahkan KPK. Mengapa mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengungkapkan hal tersebut? Berikut ulasannya. Kemarin keliru menyebut OTT dengan tersangka, TSK dan OTT. Kalau OTT selama ini, KPK sudah cukup bisa membuktikan. Artinya kalau dengan kekurangan bukti itu apa sih Pak yang kurang dari penegakan KPK saat ini? Ya tidak tahu, makanya itu diperbaiki besok, agar orang tidak tersandera seumur hidup. Jadi tersangka tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan. Orang mau pra-peradilan ditetapkan tersangka karena buktinya tak cukup, takut juga karena begitu bisa saja begitu mengajukan pra-peradilan dari buktinya dicukup-cukupkan itu bisa terjadi. Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan ikut buka suara soal Mahfud MD yang menilai penetapan tersangka di KPK terkadang tidak memenuhi cukup bukti. Novel mengatakan status tersangka koruptor di KPK selalu mengacu pada kecukupan alat bukti. Novel menilai pernyataan Mahfud aneh dengan kapasitasnya yang tengah menjabat Menko Polhukam. Novel bahkan menyindir Mahfud tengah bertindak layaknya pembela koruptor. Novel mengatakan Mahfud seharusnya mendukung kerja pemberantasan korupsi di KPK. Dia pun meminta pernyataan Mahfud itu perihal penetapan tersangka di KPK tidak mengantongi bukti cukup disertai dengan fakta. Diketahui, dalam lawatannya di Malaysia pada Jumat 8 Desember, Mahfud MD menyinggung penegakan hukum di KPK. Calon wakil presiden nomor urut 3 ini awalnya mengatakan OTT KPK terkadang tidak memiliki cukup bukti. Pernyataan itu lalu diralat Mahfud hari ini saat menghadiri Hari Anti Korupsi Sedunia di Bandung. Saya perbaiki, bukan OTT tapi menetapkan orang sebagai tersangka, buktinya belum cukup.
sampai bertahun-tahun itu masih tersangka terus. Itulah sebabnya dulu di dalam revisi itu kemudian muncul agar diterbitkan SP3 bisa diterbitkan oleh KPK. Tapi sekarang masih banyak itu yang tersangka-tersangka, buktinya selalu belum cukup, belum selesai dan sebagainya. Itu kan menyiksa orang itu tidak boleh. Mahfud menuturkan, sampai saat ini masih banyak yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum juga disidangkan karena buktinya belum cukup. Menurut Mahfud, hal itu bisa menyiksa orang. Saya kemarin keliru menyebut OTT dengan tersangka, TSK dan OTT. Kalau OTT selama ini, KPK sudah cukup bisa membuktikan. Artinya kalau dengan kekurangan bukti itu apa sih Pak yang kurang dari penegakan KPK nanti? Ya tidak tahu, makanya itu diperbaiki besok, agar orang tidak tersandera seumur hidup. Jadi tersangka tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan. Orang mau pra-peradilan ditetapkan tersangka karena buktinya tak cukup, takut juga karena begitu bisa saja begitu mengajukan pra-peradilan dari buktinya dicukup-cukupkan itu bisa terjadi. Itu saya kira harus diakui. Tapi kalau OTT saya anggap KPK oke, bagus. Tidak ada satupun orang di OTT KPK selama ini lolos. Kalau OTT pasti masuk, bisa membuktikan itu yang dilakukan oleh KPK. Cukup. Mahfud mengakui OTT yang dilakukan KPK sudah bagus. KPK selama ini bisa membuktikan hasil OTT-nya. Pernyataan Mahfud itu memunculkan kritik, salah satunya dari Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango. Nawawi meminta Mahfud menyertakan bukti atas pernyataannya. Nawawi menilai pernyataan Mahfud tersebut tidak tepat dilontarkan di situasi KPK yang tengah berbenah diri setelah Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terjerat kasus korupsi. Nawawi juga menyinggung jabatan Mahfud saat ini yang masuk dalam pemerintahan. Masih juga disakiti dengan kalimat-kalimat seperti ini tadi, bahwa KPK OTT tidak ada bukti, baru diralat katanya tersangka berlama-lama, tidak. Tapi 4 tahun ini tersangka salah satunya misalnya Supian Hadi juga digantung, EKTP juga digantung 3 tersangka. Nah, itu kan KPK sudah di bawah eksekutif begitu, rumpun eksekutif berdasarkan undang-undang yang baru nomor 19 tahun 2019 tentang revisi undang-undang KPK. Nah, kalau begitu saya balik kepada Pak Mahfud. Apa yang telah dilakukan Pak Mahfud untuk memperbaiki KPK? Kalau beliau berjanji ke depan memperbaiki, tapi selama 4 tahun ini selama beliau jadi menteri apa? Malah menurut saya malah menyakiti. Saya kemarin melaporkan Pak Firly dugaan kode etik itu aja sambil menangis sebenarnya kan gitu kan. Saya sangat sedih kalau kemudian justru yang sekarang mengkritik itu malah justru Pak Mahfud begitu. Bahwa ada tersangka dicukup-cukupkan, mana ada begitu gitu loh. Kan kalau dibawa ke kan proses ada ke jaksa bawa ke pengadilan. Ada 1-2 yang putusan bebas itu kan yang terkait dan kaitannya dengan istilahnya bukti yang mendalam, misalnya Sofyan Basir maupun Samintan. Itu kan hanya 2 itu aja. Yang lain-lain kan yang justru mestinya selama 4 tahun itu Pak Mahfud membangun KPK untuk membangun kasus gitu loh. Jadi justru kalau dirasa kurang atau segala macam mestinya Pak Mahfud melakukan itu karena rumpun eksekutif. Saya jadi sedih lagi ini karena justru Pak Mahfud harusnya menjadikan ini sebagai momentum kekuatan KPK gitu loh. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus peningkatan transaksi janggal di masa kampanye pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana khawatir dana yang didapat untuk kampanye justru datang dari sumber yang ilegal. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya, daftar bukan DCT. DCT ya. DCT itu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK
mengendus peningkatan transaksi janggal di masa kampanye pemilu 2024. PPATK juga telah melaporkan transaksi janggal ini ke KPU dan Bawaslu. Adapun temuan transaksi janggal selama masa kampanye ini disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Dia mengatakan pihaknya menemukan adanya transaksi janggal selama kampanye pemilu. Nilainya naik lebih dari 100%. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan misalnya terkait dengan pihak-pihak yang kontestasi yang kita dapatkan namanya kan DPT kan DPT ya. Daftar bukan apa tuh DCT DCT ya DCT itu kita dapat ya jadi tadi seperti misalnya terkait dengan pemilu ini kita dapat DCT kan, nah dari DCT kita ikuti. Apa saja fakta yang terungkap seputar transaksi janggal selama masa kampanye ini? 1. Naik lebih dari 100%. Ivan mengatakan laporan kepada PPATK terkait dengan pemilu sangat masif. Kenaikan laporan disebut lebih dari 100%. Kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan segala macam. Ini lagi kita dalam ya. Ivan menyoroti rekening khusus dana kampanye atau RKDK yang cenderung tak berfluktuasi. Padahal masa kampanye sudah dimulai dan mestinya ada pemasukan di RKDK. 2. Diduga dari hasil ilegal. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana khawatir dana yang didapat untuk kampanye justru datang dari sumber yang ilegal. Dia mempertanyakan transaksi janggal di sana. Ya kan kita beberapa kali sampaikan sepanjang pengalaman kita terkait dengan pemilu ini kan RKDK, rekening khusus dana kampanye itu kan harusnya untuk membiayai kegiatan kampanye politik ya. Itu cenderung flat kan, cenderung tidak bergerak transaksinya. Yang bergerak ini justru di pihak-pihak lainnya. Nah ini kan artinya ada ketidaksesuaian bahwa pembiayaan kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macam itu biayanya dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak kan? Nah itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal dipakai untuk membantu yang seperti itu. 3. PPATK surati KPU dan Bawaslu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga menyebut KPU dan Bawaslu sudah memegang data soal transaksi janggal. Jumlah angka transaksinya begitu besar. 4. Bernilai triliunan libatkan ribuan nama. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap transaksi janggal itu bernilai triliunan rupiah. Ivan mengatakan transaksi janggal itu melibatkan ribuan nama hingga partai politik. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum atau KPU merespons soal adanya transaksi janggal di masa kampanye pemilu 2024 yang ditemukan oleh PPATK. Komisioner KPU August Melas mengatakan pihaknya akan mendalami hal itu. PPATK sebelumnya menemukan transaksi janggal di masa kampanye pemilu 2024. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.